Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara, pagi hari ini saya rindu kita persiapkan diri kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya percaya, saya tahu bahwa setiap kita memiliki persoalan, memiliki masalah, bukan sakit penyakit, tapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin. Mari persiapkan dirimu saudara, termasuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Dia layak disembah, Dia layak diagungkan, Dia layak ditinggikan. Haleluya. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Persiapkan kami pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Kami rindu dilawat oleh Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persiapkan kami agar kami tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau membawa korban syukur kepada-Mu Tuhan. Bersama-sama kita akan pujian ini. Katakan saatku masuk ke hadirat. Yang rindu ingin memberikan korban syukur yang terbaik, angkat tangan di hadapan Tuhan.
Haleluya. Saya bagi Tuhan bangkit berdiri. Kita akan pujian dia dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau membawa korban syukur kami kepada-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, satu baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami mau tersungkur di bawah kaki.
kerinduanmu, apa harapanmu pada Tuhan. Nyatakanlah pada Tuhan, nyatakan kerinduanmu. Mungkin saat ini dalam minggu-minggu ini saudara mengalami pergumulan yang begitu berat, atau yang saudara yang sedang sakit. Percayalah, Tuhan sanggup mengangkat penyakitmu. Tuhan sanggup berperkara dalam hidup saudara. Hanya satu yang Tuhan inginkan adalah pengakuan di hadapan Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Angkat suaramu di hadapan Tuhan, nyatakan kerinduanmu pada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia lebih lagi, sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, inilah Tuhan, ini kerinduan jemaatmu. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Engkaulah Raja, Engkaulah Raja di atas segala raja. Hosana, Hosana bagi Yesus. Terima kasih Yesus. Glory, 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 glory.
korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Sebab angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, oh ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus ajaib. Kami bersyukur menyala seperti Engkau Tuhan, Allah yang selalu memberikan kelegaan bagi kami, Allah yang selalu memberikan pengharapan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, ada sukacita, ada pengharapan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap bersorak-sorai, siap memuji memuliakan nama Tuhan, yang siap diberkati dan siap memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Ada sukacita, siap memuji bagi Tuhan, siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Yuk kita mau mengatakan, Roh Allah ada di dalamku. Mari kita bergoyang buat Tuhan, amin. Kita mau bergoyang buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan, saudara. Haleluya. Di dalamku bukan menari, sepi dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, sepi dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, sepi dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, sepi dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, sepi dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sepi dan menari. Goyangannya masih kurang Bapak Ibu, hanya beberapa orang yang bergoyang. Yang Roh Allah ada di dalam diri saudara, kelihatan kok dari goyangannya. Amin. Nah, yuk kita bergoyang buat Tuhan kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, sepi dan menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, sepi dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, sepi dan menari. Bukan
jumlahnya 1.000 orang aja. Haleluya. Kita imani saudara ya. Oke, silakan duduk saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kita tetap bersuka cita, kita mau angkat pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Bersama-sama ya, yuk. Ya, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat ku keselamatanku hingga Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan, Engkau Raja Maha Besar. Haleluya. Yuk. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah-Nya. Datang menyembah. Katakan sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat ku keselamatanku hingga Tuhan Raja Maha Besar. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat ku keselamatanku hingga Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja. Sekali lagi Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, haleluya. Hanya Dia Raja dan segala Raja. Dia yang besar, Dia yang layak, Dia yang ditinggikan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau ditabur oleh benih-benih firman Tuhan. Mari saudara ambil waktu sejenak. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dalam setiap musim hidup ini Tuhan. Kami percaya Engkau takkan pernah membiarkan hidup kami sendirian Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memegang setiap tangan kami. Engkau memegang setiap hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan bertindak dan menolong hidup kami. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Terima kasih Yesus. Jemaat katakan Engkau ada bersamaku. Kau ada
pujian ini menjadi iman. Yes, yes, thank you Lord. Engkau yang bertindak, Engkau yang yes, yang memberi pertolongan, kami mengilani pujian ini Tuhan di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu besar, Hamba serahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Anugerah Tuhan juga besar atas mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Di 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 dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan Tuhan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan sungguh besar atas mereka semuanya ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan menolong setiap daripada anak-anak-Mu Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan sudah mengutus hamba-Mu untuk berbicara kepada kami semua pada hari ini. Karena kami tahu kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah kami semua karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Budiman Salim. Saya persilakan hambanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Belum siap ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Tadi sudah diperkenalkan nama saya. Saya datang dari Bogor Bapak Ibu. Ya. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Amin. Amin. Kalau kita sudah belajar percaya menaruh hidup sama Tuhan, tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Itu sebabnya saya berkeyakinan bahwa keberadaan kita semua itu semua memang sudah Tuhan yang buat sedemikian rupa, saudara. Memang untuk menyadari bahwa setiap langkah hidup kita itu dalam pimpinan Tuhan itu nggak gampang, saudara. Ya. Karena yang sering kita lakukan atau kebiasaan kita sehari-hari biasanya bangun tidur, langsung bikin kopi, sarapan, ya. Untuk aktivitas kita berikutnya, ya
Ada juga sih yang berdoa saudara, tapi kadang-kadang cuma formalitas Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Itu sebabnya kadang-kadang kita dengan Tuhan itu nggak connect benar saudara. Sama seperti kalau kita ngecas handphone itu ya, kalau kabelnya nggak bagus saudara, ntar kayaknya nyambung, ntar enggak, handphone kita rusak saudara. Banyak kali dalam kehidupan kita seperti itu dengan Tuhan saudara. Jadi coba kalau kita mau jujur gitu saudara, umpamanya kita di restoran gitu ya, makan ya, supaya identitas kekristenan kita nggak hilang, ya berdoalah gitu. Saudara kasih Tuhan, itu memang baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh saudara. Akan sangat berbeda saudara. Pokoknya dalam setiap aktivitas kita yang berkaitan dengan Tuhan, kalau kita lakukan dengan kesadaran dan kesungguhan, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita sering-sering berdoa atau ya menginginkan sesuatu, kok jawabannya nggak muncul-muncul gitu ya? Karena tanpa kita sadar, kita sering-sering berurusan dengan Tuhan itu ala kadarnya saudara. Ya sama seperti kalau umpamanya saya dengan Bapak Gembala itu, dia memberikan sesuatu sama saya gitu, saya cuma bilang makasih ya Lur. Beda kok sih dong, waduh terima kasih ya atas pemberian kamu ya, kamu begitu simpati gitu, kamu begitu luar biasa. Yang terima pujian juga beda saudara. Kita kan kadang-kadang dengan Tuhan itu seperti itu saudara. Pokoknya yang penting aku udah berdoa, Tuhan pimpin saya di jalanan, tibakan dengan selamat, berkati usaha saya dan sebagainya, amin. Mau didengar kayak gak didengar nggak urusan kita, yang penting gua udah lakukan. Kadang-kadang seperti itu saudara. Tapi kalau kita merubah pola kita dalam bersekutu dengan Tuhan, kita akan mengalami hal yang lain saudara. Suatu ketika saudara kasih Tuhan, saya bekerja waktu itu jadi sales gitu saudara ya. Ya kehidupan ekonomi pas-pasan sekali. Waktu saya bangun tidur, saya siap-siap mau kerja. Terus saya dulu tinggal ngontrak saudara. Ngontrak itu rumah petak-petak yang sederhana gitu, yang depannya itu kalau zaman dulu itu masih pakai kawat-kawat loket gitu loh saudara. Ya mungkin ada saudara yang tahu itu kawat yang loket-loket itu. Waktu saya duduk di bangku gitu saudara, sementara lagi nunggu waktu mau berangkat, tiba-tiba hati saya kok rasa sedih banget gitu ya. Kayaknya dunia ini kosong, sepi, seperti sendiri gitu saudara. Padahal kalau mau dilihat dari kegiatan saya dalam pelayanan, sekalipun saya bekerja juga ya lumayan rajin gitu saudara. Rajin banget sih enggak, tapi lumayan rajin lah gitu. Dan anugerah Tuhan atau tuntunan Tuhan yang membuat saya juga dari hari ke hari itu untuk terus berusaha untuk hidup bersama Tuhan itu. Saat itu saudara, saya rasa kok sedih banget gitu ya. Saya duduk di bangku gitu, sambil melihat jauh ke depan gitu. Seolah-olah saya berada di tempat yang terasing seperti itu. Di dalam kesendirian seperti itu saudara. Tiba-tiba di kejauhan itu saya melihat ada pohon kelapa saudara. Itu yang semuanya hening tadinya, tiba-tiba daunnya bergoyang saudara. Waktu saya melihat seperti itu saudara, saya merasakan bahwa Tuhan berbicara dengan cara yang luar biasa. Ada kehidupan, ada kehidupan. Jadi kamu nggak sendiri saudara. Waktu saya mengalami seperti itu, langsung saya tertunduk, saya mengucap syukur, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan Tuhan gak pernah tinggalin kita saudara. Kita kadang-kadang merasa sepi, merasa seperti Tuhan itu entah di mana gitu. Kenapa seperti itu? Salah satu alasannya itu saudara, keseriusan kita di dalam hal membangun hubungan dengan Tuhan itu yang kurang saudara. Kita cuma cukup beribadah ke gereja, apalagi kalau gerejanya besar, lebar, fasilitasnya lengkap, kita rasa kayaknya kita udah memuliakan Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai, kita merasa kita sudah berbuat sesuatu yang maksimal dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu ya
Kadang-kadang kita lakukan dengan hikmat, dengan iman, dengan pikiran kita, emosi itu bedanya tipis, saudara. Tahun 70-an kali, saudara, itu di Ancol pernah ada konser si Stevie Wonder, saudara. Itu anak-anak muda mereka bisa histeris jerit-jeritan, saudara, waktu melihat konsernya itu. Apakah itu dari Tuhan? No. Jadi dunia juga bisa menciptakan seperti itu, sudah kasih Tuhan. Yang tahu kita bisa melakukan itu dengan benar atau tidak, diri kita sendiri. Orang lain nggak tahu, saudara. Tapi yang kita dapatkan, yang kita tahu dari Tuhan itu, dari pihak Tuhan itu, dia selalu membuka pintu buat kita 24 jam setiap hari, saudara. Dan kalau dia katakan Allah itu mengasihi kita, itu bukan cuma basa-basi. Dia berikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kenapa harus ditebus dosanya? Karena kita mau dipersekutukan dengan Allah Sang Pencipta yang Maha Besar itu. Jadi kalau nggak dibasuh oleh darah Yesus, kita nggak bisa berhubungan dengan Allah yang kudus itu, saudara. Nah, kesadaran seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan, apalagi di hari-hari ini, saudara. Jadi kalau kita melihat gejolak dunia ini, saudara, itu kalau dari kacamata saya, penggenapan demi penggenapan akan kedatangan Tuhan itu semakin dekat, saudara. Jadi tidak seharusnya lagi kita sibuk-sibuk atau fokus untuk hal-hal yang sifatnya dunia, saudara. Karena duniawi itu sebenarnya bagi anak-anak Tuhan itu sekedar bonus, Bapak Ibu. Cuma memang hari-hari ini ya banyak gereja yang posisinya dibalik gitu, saudara. Seolah-olah kalau ikut Tuhan itu terjamin dalam hal yang sifatnya duniawi. Soal dunia kalau nggak kerja, nggak usah mijit-jeritan sama Tuhan juga, kalau benar pasti Tuhan kasih. Amin. Karena Tuhan bilang sebelum kita meminta dia sudah tahu apa yang menjadi keinginan kita. Nah, hal-hal seperti ini membutuhkan kesadaran yang tinggi dari anak-anak Tuhan, saudara. Dan untuk memiliki kesadaran seperti itu memang butuh yang namanya persekutuan seperti ini. Tapi bagaimana kalau posisinya seperti 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, saudara? Tiba-tiba datang COVID plus, semua gereja ditutup, nggak bisa ibadah. Gereja-gereja besar, ya khususnya gembalanya, pendetanya panik, bingung, saudara. Bingungnya bukan mikirin jemaat, saya rasa, saudara. Tapi bingungnya mikirin gimana nih biaya maintenance gereja. Padahal kalau nanti Tuhan Yesus datang, gereja mah nggak dilihat sama Tuhan. Yang dilihat gereja yang terdapat dalam diri kita itu masing-masing, saudara. Yang diangkat itu bukan bangunan gerejanya, semewah apapun itu bukan ditinggal. Tapi saudara dan saya sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja yang am dan kudus, itu yang akan diangkat. Cuma masalahnya, adakah hari-hari ini kita terlatih untuk menjadi tempat kudus Allah oleh kediaman Allah oleh Roh Kudus? Ini yang seharusnya hari-hari ini kita semakin dalami, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Jadi kalau hari-hari yang lalu mungkin kita berdoa sama Tuhan, seperti saya katakan tadi, tanpa kita sadar kadang-kadang sudah cuma formalitas gitu, ya kan? Apalagi kalau umpamanya kita berada di lingkungan orang-orang yang seiman itu. Wah, kayaknya kalau gue nggak berdoa nih nggak kelihatan, nggak afdol, kira-kira gitu. Tapi kalau saudara melakukan itu dengan kesadaran, dengan seluruh hati, akan berbeda, saudara. Suatu ketika waktu saya lagi mau doa, mau makan gitu, saudara, tiba-tiba saya udah nggak bisa ngomong lagi, saudara. Saya cuma bisa menangis di hadapan Tuhan. Kenapa seperti itu? Tuhan memberikan kesadaran bahwa sebutir nasi, jangan bilang sepiring, saudara, 1 butir nasi pun kalau Tuhan nggak kasih sama kita, nggak bisa masuk mulut kita. Betul? Kesadaran seperti ini harus dibangun, saudara, di situ. Jadi kalau hari-hari yang lalu mungkin, ya, gue bisa beli mobil, bisa beli rumah, kan gue rajin, kalau gue pinter, gue banyak koneksi, ya boleh-boleh saja seperti itu, saudara. Tapi jangan dilupakan, kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Banyak sekali contoh yang saya lihat, saudara.
orang yang punya fasilitas macam-macam tapi cuma memiliki kok nggak bisa menikmati, saudara. Tapi bersyukurlah kalau Tuhan berikan kesempatan kita pada hari ini bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi kesadaran kita untuk beribadah, kesadaran kita bahwa diri kita ini bukan cuma anggota jemaat gereja, bahwa diri kita ini bukan hanya sekedar orang yang beragama Kristen, maka itu harus kita tingkatkan, saudara. Bangun kesadaran yang sesadar-sadarnya. Nah, pada hari ini saya akan bawakan satu ayat, saudara, ya. Di dalam kitab Roma pasal yang pertama dulu, saudara. Roma pasal yang pertama ayat 1 dulu, ya. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di situ, Bapak Ibu. Kita lanjut ke ayat yang ke-16, ya. Ya, ini ayat yang sering kali kita dengar, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi istilah Yahudi dan yang Yunani dalam Alkitab ini berbicara tentang orang-orang yang pilihan Tuhan secara keturunan, ya, dan orang-orang pilihan Tuhan yang di luar dari Israel, saudara. Jadi artinya semua bangsa itu di dalam Kristus Yesus, dalam iman kepada Yesus, memiliki status yang sama, yaitu sebagai anak Allah oleh karena iman kepada Tuhan Yesus itu. Nah, Rasul Paulus di sini menjelaskan, saudara, dikatakan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau Tuhan berbicara seperti ini, saudara, ini artinya memang ada satu jaminan di mana orang percaya itu gak ada istilah jalan buntu gitu. Orang percaya itu mempunyai jaminan bahwa Yang Maha Kuasa itu lewat Injil yang diberitakan itu mempunyai peluang, kesempatan, bahkan jaminan untuk bisa tertolong. Tapi dalam konteks ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu bukan hanya sekedar masalah-masalah pertolongan dalam bentuk keseharian semata, saudara, ya. Artinya kalau kebutuhan-kebutuhan yang semata sehari-hari itu, saya melihatnya, saudara, itu prioritas yang kesekian, saudara. Tapi prioritas utama adalah bagaimana kita diperdamaikan dengan Sang Pencipta Allah itu lewat Kristus Yesus yang diberikan untuk kita semua. Nah, ada begitu banyak kabar baik atau Injil yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, saudara. Ini semuanya terutama yang berkaitan dengan orang-orang percaya atau jemaat Tuhan, saudara. Jadi kita ini, saudara kasih Tuhan, setelah kita menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan, setelah kita menjadi miliknya Allah oleh karena iman kepada Kristus Yesus, maka di sana ada satu proses petunjuk yang Tuhan mau supaya kita menjadi seperti yang Dia mau, saudara.
Jadi goalnya dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah bukan dunia ini, saudara. Kalau dunia ini sebentar lagi akan berlalu, saudara. Tapi memang kalau kita berbicara seperti ini seolah seperti kayak orang yang pesimis gitu. Aduh, mau udah pesimis nih, udah nggak kepengen dunia lagi. Sudah dikasih Tuhan. Sehebat apapun dunia, sebesar apapun dunia, sehebat apapun yang dibanggakan oleh dunia, itu pasti suatu ketika kita akan tinggalkan dia, saudara. Suatu ketika, saudara yang kasih Tuhan, ada seorang teman saya, dia jualan pakaian, saudara, fashion di mall. Waktu mau lebaran, mau tahun baru, dia stok barang banyak, saudara. Satu rumah penuh. Apa yang terjadi, sudah hujan besar, akhirnya rumahnya kebanjiran, semua pakaian itu habis. Lantas dia telepon saya, waduh mati loh gue. Kenapa emang? Dagangan gua habis, kebanjiran semua, rusak semua. Gimana gua bayarnya? Waduh, dia depresi berat, sudah dikasih Tuhan. Saya waktu dia laporin seperti itu, dia curhat seperti itu, saya juga nggak bisa ngomong apa. Kalau ngomong ya udah berdoa aja, itu biasa, sudah. Semua orang pasti kayak gitu kan. Lantas Tuhan kasih hikmat, kasih pengertian. Begini saya bilang, bukan gua mengecilin barang yang lu hilang, saya bilang. Tapi memang yang namanya dunia itu nggak ada yang kekal. Kalau kita nggak memiliki dia, kalau kita nggak ninggalin dia, dia bakal ninggalin kita. Betul nggak, sir? Kita punya duit banyak nih. Kalau nggak kita ninggalin dia, kita pindah ke San Diego atau gagal bangkrut, habis duitnya. Itu nggak bisa lari dari situ, saudara. Kalau toh kita memiliki paling top-topnya 100 tahun lah, itu juga udah makan susah kali. 70, 80 aja juga udah ngap-ngapan. Lantas saya bilang sama teman saya seperti itu. Jadi lu jangan sampai terikat dengan yang namanya dunia itu, karena memang kepercayaan kita kepada Tuhan itu bukan tujuannya semata-mata untuk lu makmur dalam hal-hal yang sifatnya dunia seperti itu. Itu mah hanya sekedar lintasan toh. Itu hanya sekedar kepercayaan itu berikan sama kita. Bukan berarti kita nggak punya duit banyak, nggak boleh punya duit banyak, nggak boleh punya usaha besar. Boleh banget, saudara. Tapi harus disadari bahwa Tuhan itu adalah kekayaan kita yang paling utama, saudara. Itu yang harus kita sadari. Dan untuk melatih itu, untuk kita bisa memiliki kesadaran, kita mulai dari hal-hal yang kecil seperti yang saya katakan tadi, saudara. Mulai kita waktu kita mau baca firman Tuhan itu, perlakukan firman Tuhan itu dengan sehormat-hormatnya, saudara. Kita kan kadang-kadang enggak, ya kan, baca firman Tuhan, hafal ayat. Bagus, saudara, kalau kita bisa hafal ayat. Tapi yang Tuhan mau, sepatah kata itu jauh lebih penting kalau kita resapi daripada ribuan kata tapi cuma lewat di otak kita. Sepatah kata dari firman Tuhan, kalau dia masuk nyangkut di hati kita, itu akan menjadi kuasa yang dahsyat. Jadi Injil yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu, yang pertama adalah Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, dan hasilnya tujuannya untuk mempersatukan kita dengan Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu, saudara. Dan berikutnya, sementara kita membangun menantikan berkat yang terbesar, yaitu kehidupan yang kekal, itu kan proses, banyak begitu masalah yang harus kita hadapi. Kepercayaan kita kepada Tuhan itulah yang akan membuat kita menemukan kekuatan, jalan, tuntunan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya kehidupan anak-anak Tuhan itu berbeda dengan orang yang gak kenal Tuhan, saudara. Suatu ketika, saudara kasih Tuhan, saya dalam keadaan yang cukup parah lah gitu, ya. Terus pekerjaan juga nggak jelas, income nggak jelas. Suatu ketika di dalam keadaan seperti itu, saudara,
Saya berkunjung ke tempat teman saya, saudara. Maksudnya ya kalau bahasa gampang itu buang pikiran gitu loh, saudara. Ngobrol tempat teman. Kemudian dari bincang, terus tiba-tiba teman saya nyeletuk ini, saudara. Dia lebih tua dari saya, jadi dia panggil saya. Bud, lu kalau udah kepala 4 nih, nggak punya apa-apa. Si aja. Kalau lu udah kepala 4 nggak punya apa-apa, si aja. Mati aja. Ya memang kalau kita teman dekat kan ngomong kadang-kadang ceplas-ceplos seperti itu gitu, saudara ya. Artinya dia bukan tujuannya mau menghina atau gimana, saudara. Karena dia juga nggak tahu kalau saya tuh lagi susah banget gitu. Kan kita tidak ada Tuhan juga kan nggak boleh tampil seperti kayak orang yang dikesiani. Kita mau cerita tentang Tuhan kayak begitu, mau orang juga nggak percaya Tuhan kan. Tetap kita senyum-senyum bicara. Tiba-tiba dalam pembicaraan muncul kalimat kata-kata seperti itu, saudara. Waktu dia mengatakan, kalau lu kepala 4 nggak punya apa-apa, lu mati aja. Itu rasanya buat saya itu seperti dada saya seperti dihantam pakai palu yang 5 kilo, saudara. Wah. Nggak sampai 5 menit saya pamit sama dia tuh. Saya pulang. Pulang sampai rumah saya menangis sudah sama Tuhan. Tuhan, saya KO nih Tuhan. Tadi teman saya tuh ngomong kayak begitu Tuhan. Pas-pasan bener. Kita lagi dalam keadaan lagi kritis kayak begitu sudah. Saya menangis sama Tuhan. Kok begini ya Tuhan? Di dalam keterpurukan seperti itu, saudara, berita Injil ini yang saya baca, saudara. Saya cari, saudara, kasih Tuhan. Tadi kan firman Tuhan bilang, si Rasul Paulus, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Ini mesti dicatat, saudara. Pindahin ke hati kita ini. Kekuatan Allah ada dalam Injil. Dan Injil itu diberikan buat gerejanya, diberikan buat orang percaya, diberikan buat kita. Jadi sebelum kita mencari pertolongan di tempat lain, kalau kita sedang dalam problem masalah, cari jawabannya di sini, saudara. Karena itu sarana yang Tuhan berikan sama kita. Waktu saya pulang, saya menangis, cari dari sini, bacanya juga sebetulnya tadinya agak ya kurang bersemangat gitu. Tapi karena udah nggak ada yang bisa dikerjakan lagi, ya udah kita kerjakan. Terdapatlah di Kisah Rasul pasal 4, saudara. Di sana diceritakan waktu Petrus dan Yohanes itu mau masuk ke Bait Allah. Waktu dia mau masuk ke Bait Allah, di pintu gerbang elok itu ada orang tukang minta-minta, saudara. Minta. Waktu Petrus sama Yohanes lihat seperti itu, dia berhenti, saudara. Karena memang ada sesuatu yang Tuhan tahu sama kedua rasul ini. Setelah dilihat, orang ini kayaknya punya iman gitu, saudara. Kemudian Petrus dan Yohanes bilang, saudara, Bror, kira-kira begitu. Emas dan perak kami nggak punya. Karena kalau tukang minta-minta itu kan pasti diminta uang, pokoknya itulah ya kan, materi seperti itu. Emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Suara Injil itu, saudara. Dalam nama Yesus, Anak Allah bangkit. Meloncat tiba-tiba, saudara, si lumpuh ini. Dia meloncat, terjadi mujizat. Wow, gempar satu gereja itu kan. Dia lari. Kegemparan itu mengundang tua-tua Yahudi itu kumpul, saudara. Kedua rasul ini ditangkap. Petrus sama Yohanes ditangkap, saudara. Tangkap terus diadilin. Alkitab mencatat, saudara, kedua rasul ini dibebasin. Kenapa dibebasin? Ternyata si lumpuh ini, saudara, umurnya Alkitab mencatat lebih dari 40, ditulis 40, saudara. Waktu saya baca itu, saudara, ini seperti yang tadi teman gue bilang nih. Cuma kalau teman saya bilang tadi, kalau udah kepala 4 gak punya apa-apa, lu mati. Tapi yang Tuhan katakan gak seperti itu, saudara. Udah umurnya lebih dari 40, lumpuh dari kecil lagi. Jadi mungkin selama umurnya kurang lebih
Dari umur 5 tahun kan kali dia udah ditaruh sama orang tuanya, kali minta-minta kali sudah. Berpuluh-puluh tahun dia kerjanya minta-minta. Sampai umurnya lebih dari 40. Tapi waktu bertemu dengan Injil, yaitu dalam nama Yesus dia bangkit saudara. Tuhan berbicara kepada saya dengan cara seperti itu saudara. Lantas Tuhan ingatkan, tuh lu lihat tuh, umurnya lebih dari 40. Bisa terjadi seperti itu. Kan kamu masih, biarpun umur kamu udah memasuki 40, tangan masih komplit, kaki masih komplit, mata masih komplit. Bagaimana mungkin gak bisa terjadi mujizat? Bagaimana mungkin kamu gak bisa hidup? Masalahnya kamu percaya gak sama Tuhan? Itu sudah. Masalahnya kepercayaanmu kepada Yesus itu sebesar apa? Seperti apa kepercayaannya? Saya menangis sama Tuhan, ya Tuhan, saya salah Tuhan. Saya melanggar Mazmur 1 ayat 1-3 itu. Duduk di tengah mencemooh saudara. Tuhan bilang jangan duduk di sana, duduk di gereja, amin. Duduk di kaki Tuhan. Karena kalau banyak duduk di kaki Tuhan, yang kita dengar adalah kabar sukacita ini, berita sukacita ini yang bisa menyelamatkan dalam segala hal, terutama dari dosa kita, terutama keselamatan dilepaskan dari jeratan api neraka. Dan kalau hal-hal yang lain itu soal kecil, begitu kan saudara. Nah, setelah saya mendapatkan ya katakan rema seperti itu saudara, apakah besoknya langsung terjadi mujizat? Kira-kira gimana menurut dugaan Bapak Ibu? Tuhan udah kasih tahu nih, umur 40 aja tuh pas bisa berhasil begitu karena iman pada Tuhan. Besoknya terjadi nggak mujizat saudara? Nggak langsung jadi saudara. Masih tetap ngesok bertahun-tahun saudara. 4 orang anak saya saudara. Umurnya berbeda ya 2 tahun. Jadi setiap tahun saudara anak saya itu sekolah, saya mesti siapin uang pangkal terus saudara. Uang pangkal juga lumayan gede lah gitu. 4 orang anak ini sudah dikasih Tuhan. Itu setiap tahun kalau saya lagi mau ambil rapot nih, kalau boleh pakai topeng tuh saya tutupin pakai topeng sudah, ngadepin apa tuh wali kelas ya, atau bagian TU-nya itu. Kenapa seperti itu? Karena kalau saya bertemu nantinya mau ngambil rapot, pasti jawabannya, Bapak, ini rapot anak Bapak lumayan bagus sih Pak ini, tapi mohon maaf Pak, Bapak cuma bisa ngeliat kok, nggak boleh bawa pulang. Hampir setiap tahun seperti itu sudah, karena nggak bisa bayar sekolah. Cuma yang saya heran, yang saya luar biasanya itu sudah nggak pernah dibully sama anak saya itu, dan saya juga nggak pernah istilahnya sampai diusir-usir sama mereka gitu. Sepertinya sekolah itu kayak punya saya aja gitu. Tapi tetap rasa sedih, berkecamuk macam-macam itu saudara. Tuhan punya iman kok seperti kayak gini ya, harus lewati seperti ini. Dan suatu ketika waktu saya lagi berpikir seperti itu saudara, Tuhan ingetin lagi saudara. Memang ya bisa dikatakan kalau untuk orang-orang yang gak kenal Tuhan itu ini pendapat yang konyol gitu. Karena waktu saya dalam keadaan seperti itu, saya mendapatkan satu pengertian, lu kenapa mesti pusing-pusing, itu sekolah itu kan gua punya, kira-kira begitu saudara. Itu kan Tuhan punya. Ya kalau kita ngomong seperti itu sama orang-orang ini kan kita diketawain lu udah. Tapi itulah cara Tuhan memberikan jaminan kekuatan buat kita saudara. Jadi cara Tuhan berbicara sama kita itu salah satunya tadi yang saya bilang, waktu saya mau pergi kerja gereja, rasa sepi, mau kerja itu rasa sepi sendirian, sepertinya kayak di negeri asing gitu saudara. Tiba-tiba saya melihat itu pohon dia bergoyang saudara. Saya nggak tahu bagaimana waktu daun-daun nyiur itu bergoyang, tiba-tiba saya merasakan sesuatu dalam hati saya saudara. Dan saya nggak tahan, saya langsung berlutut, saya menangis Tuhan, terima kasih Tuhan,
Karena ternyata saya nggak sendirian Tuhan. Karena ternyata iman kepada Kristus itu menghasilkan hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita gereja Tuhan ini. Jadi gereja Tuhan yang dimaksud ini bukan hanya sekedar bangunan ya saudara. Ya, saya kagum dengan musiknya yang bersih banget ini. Tapi saya akan lebih kagum lagi dengan hati saudara dan hati kita yang betul-betul menjadi perhatian Tuhan. Itu yang harus kita pertahankan Bapak Ibu. Jadi kenapa orang kadang-kadang ikut Tuhan ke gereja suka agak malas-malasan gitu. Ini membangun hubungan dengan Tuhan itu yang kurang serius sudah. Kita hanya cukup membatasi yang penting gua ke gereja, yang penting gua kasih persembahan, titik. Tapi kalau kita punya banyak waktu sudah duduk diam di bawah kaki Tuhan, hasilnya akan luar biasa sudah. Waktu saya bekerja saudara, itu namanya jadi sales itu kan ada apa? Ada target saudara. Nah, target yang ditargetkan dari bos saya waktu itu, lu mesti dapat minimal 10 order. Nah, kalau pas hari-hari tertentu, saya ada doa semalam untuk di gereja saudara. Jadi saya harus pulang lebih awal supaya saya bisa persiapan untuk istirahat. Nah, cuma masalahnya kalau waktunya dikurangin kan, jangkauan kita juga terbatas, berkurang kan. Aku datang lagi sama Tuhan, saya kepengen banget Tuhan untuk bisa setia beribadah, bisa ikut doa malam seperti itu. Mohon Tuhan tiap hari tertentu ini Tuhan, saya bisa mencapai target. Tuhan kasih sudah. Jadi bukan masalah soal pemberian Tuhannya itu saudara, tapi bagaimana Tuhan menepati janjinya itu saudara yang harus kita pegang. Karena itu kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, saya katakan tadi saudara. Bukan hanya sekedar menjadi anggota jemaat gereja, tetapi Anda dan saya itu mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan. Jadi gereja Tuhan itu sebenarnya seperti itu saudara. Mau di tempat yang mewah atau tempat yang biasa kayak, mau di rumah-rumah kita kayak, nggak jadi masalah. Kalau kita lihat pengalamannya si Elia saudara, itu berjumpa dengan Tuhan pun bukan di suasana yang hiruk pikuk saudara. Waktu dia putus asa, dia berjalan, dia lari, dia sembunyi di sebuah goa, kemudian datang petir, badai dan sebagainya. Tuhan berada di sana saudara. Tapi waktu angin sepoi-sepoi saudara, kita mencatat, dia panggil Elia, apa kerjamu di sini? Elia nggak tahan saudara, dia tutupi mukanya, dikerudungi semua, dia keluar dari gua. Saudara dikasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang sakral sekali saudara. Dan itu bukan hanya dimiliki oleh gembala, pendeta dan nabi-nabi top, oleh gereja Tuhan saudara dikasih Tuhan. Karena itu setiap pribadi kita seharusnya anak-anak Tuhan itu belajar melatih ke sana saudara. Anda tidak cukup hanya berdoa di gereja karena disuruh pendeta seperti itu. Harus melatih untuk punya waktu sendiri bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita melakukan seperti itu yang membuat kita bersemangat untuk mencari Tuhan saudara. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat gairah kita untuk mencari Dia. Jadi dalam hidup ini saudara, yang saya rasain itu yang paling tenang waktu kita duduk di bawah kaki Tuhan saudara. Bukan waktu kita duit banyak saudara, bukan waktu kita ada di luar negeri atau di tempat-tempat yang mewah saudara, tapi waktu kita ada duduk di bawah kaki Tuhan, kita mulai ya Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Satu lagi sudah dikasih Tuhan yang diberitahukan oleh Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Efesus pasal yang kelima saudara. Ini lebih dahsyat lagi saudara ya. Ini yang mungkin yang seringkali terlewatkan dalam kehidupan kita saudara. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-32. Sudah dapat semua? Ada di situ ya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga. 2, 3. Jadi besar, tetapi yang aku maksudkan dalam hubungan Kristus. Ya.
kurang kompak ya, sekali lagi kita baca yang mantap saudara. 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Iya, makasih. Ini Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Efesus pasal yang kelima ini, ya, mulai ayat yang ke-22 itu berbicara tentang hubungan suami istri, saudara. Ini ayat ini biasanya dipakai kalau lagi mau pemberkatan nikah, ya. Tapi di sini sudah kasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan ada rahasia besar. Apa rahasia besar itu? Hubungan Kristus dengan jemaat. Betul ya? Rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan yang bagaimana? Itu mulai dari 22 dijelaskan, saudara. Hubungan antara suami istri, suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk sama suami, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya saudara kasih Tuhan, hubungan yang paling nggak ada rahasia istilahnya, itu hubungan suami istri, saudara. Bahkan dari masih pacaran pun juga harus seperti itu, ya kan? Nggak ketemu 3 hari ini di jerotoan kita, ya kan? Jadi Rasul Paulus memberikan gambaran seperti itu, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti itu. Tapi adakah kita memahami? Adakah kita pernah memikirkan? Adakah kita pernah merasakan atau berkeinginan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan katakan itu? Dulu waktu saya masih pacaran gitu, ya, masih pacaran. Itu tahun 75 pas lagi terjadi malari kalau nggak salah itu dulu di Jakarta, saudara. Ya. Wah, bakar-bakaran mobil. Nah, istri saya kerja di daerah Matraman itu, saudara. Saya kerja di daerah Tomang sana, cukup jauh, saudara. Itu begitu pulang kerja, biasa saya jemput dia, sama-sama pulang jam 4 jam 5. Pas waktu itu lagi terjadi huru-hara seperti itu, saudara. Tapi namanya kita lagi jatuh cinta, saudara, lagi pacaran, kita nggak takut seperti kayak begitu, saudara. Wah, sementara banyak mobil-mobil dibakar-bakar, naik motor boncengan, happy aja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Rasul Paulus katakan bahwa rahasia ini besar. Rahasia tapi diceritain ke kita, saudara. Kalau rahasia kan biasanya diungkapin, tapi ini rahasia ini diungkap, diberitahu nggak sama kita, saudara. Yang aku maksudkan kata Rasul Paulus adalah hubungan jemaat dengan Kristus. Tadi dari pasal pertama ayat yang 1-3 itu sudah dijelaskan, Rasul Paulus itu memberitakan Injil Kristus Yesus yang tujuan utamanya adalah memperdamaikan kita oleh darah itu dengan Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu. Nah, sekarang di dalam ayat yang ke-32 ini, saudara, diberitahukan lagi bahwa Sang Pencipta yang Maha Besar itu ternyata dengan jemaatnya itu digambarkan seperti suami istri. Betapa ada hubungan yang sangat pribadi sekali, saudara. Ini gak sembarang orang bisa dapat karunia seperti itu, saudara. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kepercayaan kita kepada Yesus itu harus kita terus meningkat. Karena dari pihak Tuhan sendiri sudah menyatakan Dia adalah mempelai laki-laki dan jemaat adalah mempelai wanita. Karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau hari ini kita diingatkan, disadarkan bahwa status kita itu adalah orang-orang yang betul-betul spesial di mata Tuhan, itu harus kita simpan dan itu harus kita pegang erat. Jangan digoyahkan oleh apapun juga. Karena itu Rasul Paulus katakan, siapakah yang dapat menceraikan aku dengan kasih Allah? Pedangkah? Kematiankah? Kesusahankah? Tidak ada yang bisa memisahkan. Hal ini yang harus kita patuh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau itu yang kita bawa pulang dan kita minta Tuhan, taruh di hatiku Tuhan, jangan sampai aku lupa Tuhan. Maka setiap hari kita mulai belajar membangun, saudara. Karena ya harus kita sadari bahwa dunia ini gak lama lagi, saudara.
Kita mau kemana lagi? Terkecuali hidup bersama dengan Tuhan. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Apapun profesi kita, apapun kondisi kita, jalani bersama dengan Dia. Jadi belajarlah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Nggak usah kita ceritain masalah beban kita, tetek-tetek segala macam. Dia tahu banget, saudara. Kan waktu kita lagi pacaran juga itu, kalau kita mau datang ngapel gitu kan, nggak mungkin tangan kosong, ya kan? Beli martabak lah, beli kacang lah, pokoknya buat nyeneng-nyenengin, pasti itu sudah. Jadi dari pihak Tuhan pun nggak jauh berbeda seperti itu, saudara. Nggak kita harus berteriak-teriak segala macam. Kalau kita punya kehidupan, terus kita berusaha membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, itu bisa dikatakan otomatis akan terjadi, saudara. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berdoa meminta, ya saudara ya. Boleh, silakan kita berdoa, minta Tuhan, aku punya masalah ini loh, aku kepengen ini, kepengen itu, silakan aja, saudara. Tapi akan lebih bijak lagi, akan lebih dewasa lagi kalau tanpa kita meminta, tapi kita sudah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan 4 orang anak ini, saudara, saya bisa dibilang ya pokoknya terseok-seok menjalani hidup, saudara. Tapi iman kepada Tuhan itu dan iman yang Tuhan berikan itu, saya berusaha pelihara sedemikian rupa, saudara. Sampai ke 4 anak ini semua bisa pada sekolah, saudara. Ya bisa sampai kuliah lah gitu. Dan yang bungsu pun sekarang ada di Jerman, saudara. Cara Tuhan luar biasa, saudara, kasih Tuhan. Memang harganya mahal, saudara. Tapi semahal apapun, kalau kita katakan Tuhan, aku mau mengasihimu Tuhan, aku mau belajar seperti Daud, Tuhan. Tidak ada yang lebih dalam, tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini terkecuali Engkau, Tuhan. Tuhan, jiwaku haus akan Engkau, Tuhan. Jangan kau ambil rohmu daripadaku, Tuhan. Itu semua yang Daud lakukan, saudara. Dan Rasul Paulus katakan, jemaat Tuhan itu bukan cuma sekedar gereja seperti ini, tapi Anda adalah biji mata Tuhan, di mana kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, sama seperti suami istri. Luar biasa. Jadi hari ini kita jangan terpaku dengan berilah maka akan diberi, itu mah kuno, saudara. Orang-orang yang di konten juga kayak gitu kan, ya kan, one for one doa sama mereka. Tapi kalau kita belajar, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Maka kehidupan dari tempat yang maha tinggi itu yang akan mensupport kita, saudara. Tuhan, aku nggak bisa, Tuhan, tapi aku rindu untuk menjadi anak-Mu, Tuhan. Dia yang akan memberikan jawaban buat kita, saudara. Jadi mulai hari ini naik lagi level, naikkan level kita, saudara. Aku bukan hanya sekedar anggota jemaat gereja, tapi aku adalah pasangannya Tuhan. Aku punya kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Cari seperti itu, saudara. Kita kan hari-hari yang lalu mungkin ya seperti saya katakan tadi, saudara, hanya sebatas sebagai anggota gereja, jemaat gereja. Sekarang harus meningkat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena suatu ketika nanti Tuhan akan bertanya waktu kita kembali ke sana, saudara. Ya. Ada pemisahan di sana, saudara. Ada yang dikenal Tuhan dan ada yang tidak dikenal Tuhan. Ada orang yang berdalih sama Tuhan. Alkitab katakan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi nama-Mu, Tuhan? Bukankah aku sudah mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa demi nama-Mu? Tuhan bilang, gua nggak kenal lu. Lu bilang apa, saudara? Jadi orang yang dikenal Tuhan itu banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Satu contoh lagi, saudara. Suatu ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya Marta sama Maria itu, ya kan? Dalam kitab Injil Lukas 10 kalau tidak salah itu. Tuhan datang, kemudian banyak orang tamu pada dengerin dia berkhotbah bercerita Tuhan Yesus kan, beritakan firman. Si Marta sibuk nih, saudara, dia pikir tetek bengek segala macam lah, pelayanan dan lain-lain.
Saking capeknya dia mengeluh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Guru, coba tolong dong si Maria itu jangan ngejoblok di situ aja dong, kesian saya dong, bantuin saya. Kira-kira begitu bahasanya, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Marta, Marta, kamu banyak sibuk, banyak khawatir. Banyak sibuk, banyak khawatir. Tapi apa yang dilakukan Maria? Dia sudah mengambil bagian yang terbaik. Duduk di bawah kaki Tuhan, nggak bergeser kemana, dia dengerin aja Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan nggak boleh kita rajin aktif pelayanan yang dalam bentuk pastoral dan lain-lain, saudara. Tapi duduk di bawah kaki Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan itu jauh lebih dahsyat manfaatnya, saudara. Jadi firman Tuhan itu luar biasa banget hari ini, saudara. Dari pihak Tuhan, kalau Anda pernah mendengar cerita seperti ini, berarti Tuhan mengingatkan kita. Tapi kalau belum pernah mendengarkan, marilah percaya apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan lewat Rasul Paulus, rahasia ini besar, maka rahasia itu dibukakan buat kita, saudara. Ada kesempatan yang luar biasa untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi mulai kalau kita mau berdoa, maka juga jangan asal-asalan, jangan formalitas doang, saudara. Saudara akan merasakan hal yang luar biasa waktu kita lakukan itu, saudara. Saya pernah seperti itu. Jadi kalau waktu mau makan, nggak bisa berdoa lagi, saudara. Saya cuma menangis saja. Bukan luar biasa banget. Karena begitu banyak orang yang di meja makan itu nggak ada apa-apa, saudara. Tapi kalau sampai kita diberi kelimpahan oleh Tuhan, itu luar biasa banget. Amin. Amin, saudara. Jangan lagi kita berdalih karena gua pinter, gua rajin, gua banyak teman dan sebagainya. Orang-orang yang berprinsip seperti itu suatu ketika pasti akan terjungkal, saudara. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata Yesaya, dia akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Pemuda, orang-orang muda bisa letih lesu, bisa terkapar. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata Yesaya, dia akan kuat, dia akan terbang seperti burung Raja Wali. Karena waktu menanti-nantikan Tuhan itu ada energi ilahi yang gak pernah dikenal oleh dunia ini, saudara. Itu yang dimaksud dengan hubungan jemaat dengan Sang Penciptanya itu, saudara. Bangga gak saudara punya Tuhan seperti itu? Kita kan kadang-kadang cuma cukup di lagu pujian doang. Ku bangga menjadi punya la 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 la. Kata-katanya gimana? Gimana? Sungguh ku bangga Bapa. Kita cuma tahu lagu pujiannya toh seperti itu, saudara. Tapi hari ini Alkitab mengatakan seperti itu. Seharusnya kita mau bersyukur bagaimana lagi, udah nggak terucapkan lagi, saudara. Kita orang yang berdosa yang seharusnya harusnya masuk api neraka, kok malah kasih Tuhan itu lewat Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini dipersatukan. Bahkan posisinya ditempatkan seperti hubungan suami istri kayak gini, saudara. Kalau kita sampai nggak mengerti, nggak mengucap syukur, sayang banget, saudara. Jadi anugerah Tuhan itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak hal sebetulnya yang bisa kita dapat dari Tuhan. Tapi hari ini cukup seperti ini, saudara. Lain kali nanti kita akan berdoa. Cuma himbauan saya, saudara, bangunlah hidup bersekutu dengan Tuhan. Punyalah minat besar untuk itu, saudara. Jadi kalau tengah malam kita terbangun, tengah malam kita nggak bisa tidur, manfaatkan waktu seperti itu, saudara. Jangan biarkan pikiran kita berkembang melayang kemana-mana, saudara. Tapi manfaatkan waktu kita katakan, Tuhan, ini saya Tuhan. Aku debu tangan dia Tuhan, bentuk aku seturut mau Tuhan. Anda akan melihat bagaimana tangan Tuhan memproses hidup kita, saudara. Bagaimana kita akan menuntun, bagaimana tangan Tuhan akan menuntun kita melewati banjir dan sebagainya. Sekalipun waktunya bukan waktu kita, saudara, tapi apa yang Tuhan janjikan itu pasti jadi, nggak mungkin enggak, saudara. Saya melewati sana, saudara. Jadi di usia saya sekarang yang sudah mau 70 tahun ini, saudara, saya melihat tangan Tuhan, aduh, luar biasa banget, saudara. Satu kesaksian lagi barangkali yang saya perlu tambahkan kepada saudara.
Jadi mengikut Tuhan itu tidak selalu kita berjalan jalan tolong enak, saudara. Tahun 2017 saya punya kesempatan mengunjungi anak saya yang di Jerman, saudara. Waktu itu kami pergi sekeluarga, terus kurang lebih hampir 25 hari lah pulang. Pulang, terus saya masih pergi lagi dengan istri saya, saudara. Pergi lagi ke jalan-jalan ceritanya. Nah, saya ke Bromo waktu itu sama istri saya. Seminggu pulang dari Eropa, saya pergi lagi ke Bromo. Saya setir sendiri, saya berdua dengan istri saya. Sampai di Bromo, kita naik ke puncak Bromo itu, saudara. Istri saya juga ikut naik ke atas, naik kuda segala macam, saudara. Kemudian pulang dari Bromo, saudara, istri saya itu rasa mual-mual gitu. Ya seperti mual-mual saya tadi kira-kira begitu, Pak Pendeta. Mual-mual, kemudian periksa ke dokter. Terus kita bicara, udah yang dokter biasa deh, internis saja deh. Bosan ke dokter biasa, paling-paling obatnya itu lagi. Pergi ke internis. Setelah pergi ke internis, periksa, tiba-tiba dokter itu dia lihat mata istri saya, saudara. Kok matanya kuning gitu. Nah, setelah lihat matanya kuning, terus dia USG, periksa. Wah, dokter ini gali-gali kepala, saudara. Dia melihat ada sesuatu yang sebetulnya luar biasa banget gitu. Ada penyakit yang ganas gitu, saudara. Cuma waktu itu dokter itu nggak berani langsung kasih komentar, saudara. Terus dia udah nih coba kasih obat itu aja 2 minggu di atas itu. Nah, setelah makan 2 minggu nggak ada perubahan, terus baru dia kasih tahu ini cancer. Cancernya itu sudah menyebar gitu, saudara. Jadi waktu dia ngomong seperti itu, kita penasaran, saudara. Cek ke, kan waktu itu saya di Bogor, saudara. Terus cek lagi di Jakarta, cek lagi ke spesialis, masih penasaran sampai pergi ke Pinang juga, saudara. Dan di sana udah final, dikasih tahu benar ini memang cancer, nggak bisa mengatasinya, sulit. Profesor di sana pun juga udah bowat istilahnya, saudara. Karena memang posisinya itu ada di empedu dan hati gitu. Jadi ini nggak bisa diangkat. Di kemo juga pokoknya tipis lah kemungkinan bisa teratasi, saudara. Udah kondisi seperti itu pulang ke Jakarta. Karena mereka juga nggak bisa jamin bisa kan Jakarta aja. Nah, sampai akhirnya istri saya dipanggil Tuhan. Istri saya itu sebenarnya anak saya yang paling besar itu gagal ginjal, saudara. Gagal ginjal itu dari tahun 2017 itu kurang lebih hampir, dan 2016 berarti hampir setahun lebih, saudara. Mau transplant, saudara, mau ditransplant. Jadi istri saya ini yang jadi donornya. Tapi karena dia kena cancer, kan nggak bisa jadi donor. Bahkan sampai dipanggil Tuhan istri saya. Kemudian saya yang gantiin jadi pendonor, saudara. Waktu diperiksa-periksa, ya kalau menurut dokter ginjal itu bermasalah juga. Ginjal saya itu juga nggak mulus-mulus banget gitu. Ya, tapi entah bagaimana semuanya berjalan aja, saudara. Transplant, terus setelah istri saya 1 bulan meninggal, saya menjalani transplant dengan anak saya, ya, saudara. Itu perjalanannya itu luar biasa banget yang saya alami, saudara. Jadi selama kurang lebih 1,5 tahun itu, saudara, saya kalau lihat anak saya itu, karena dari cuci darah terus diganti pakai CHPD itu yang ditaruh alat di dalam perut, pakai cairan itu. Jadi kalau malam itu nggak bisa tidur kayak kita enak telentang gitu. Kalau malam tidur cuma ya setengah duduk kayak gitu, saudara. Saya sedih banget lihatnya. Makanya sudah punya tekad, udah transplant aja. Memang ada beberapa orang, saudara, teman ataupun keluarga yang bersedia jadi donornya gitu.
Tapi saya bilang sama istri saya, sama keluarga, kita yang bermasalah, kita yang bertanggung jawab. Jadi buat saya itu jangan sampai kita yang punya masalah orang lain yang harus menanggung seperti itu. Nah, ya terkecuali memang kita udah nggak memenuhi syarat, ya apa boleh buat. Tapi selama kita masih bisa handle, kita maju. Berjalanlah transplant, saudara. Itu yang namanya transplant ginjal kan nggak sedikit duit, saudara. Kalau diturutin CME-nya juga mungkin masih nggak cukup kan. Tapi kemurahan Tuhan, saudara, itu dari waktu ke waktu, saudara. Caranya Tuhan menuntun langkah hidup saya, saudara. Sekalipun harus melewati, waduh, itu luar biasa banget. Kalau curang-curangnya luar biasa, naiknya juga nggak kira-kira, saudara. Tapi tetap apa yang Tuhan janjikan untuk menyertai kita tetap berlaku, saudara. Berjalan transplant, semuanya berjalan dengan baik, saudara. Dan setelah kita mau pulang, tanya biayanya, cuma 35.000 orang bayar, saudara. Memang pakai BPJS, tapi orang yang nganter BPJS kan bukan kita doang, saudara. Ratusan bahkan mungkin ribuan orang, saudara. Tapi dalam kurun waktu yang sesingkat seperti itu bisa terlaksana, saudara. Teman-teman saya bilang, wah ya, bisa kayak begitu. Orang yang nanti bertahun-tahun nggak dapat kayak gitu. Tapi kalau kita belajar menggantungkan hidup sama Tuhan, kalau kita dalam hidup ini katakan Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Bukan berarti kita malas, bukan berarti kita makan nanti makanan datang sendiri, maksudnya, saudara. Tapi seluruh aktivitas kita itu memang kita gantungkan sama Dia, saudara. Maka dalam kondisi kritis seperti itu, janjinya itu ya dan amin, saudara kasih Tuhan. Karena itu sudah kasih Tuhan. Kalau Rasul Paulus katakan bahwa rahasia ini besar, artinya hubungan kita dengan Tuhan itu sesuatu yang bukan bisa menjempol belaka, saudara. Tapi itu adalah kebenaran. Tapi sekali lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mulai hari ini bangun terus hubungan yang pribadi dengan Tuhan itu. Apakah kita punya planning, punya rencana segala macam? Jangan kita andalkan kekuatan kita, saudara. Sama seperti yang Amsal katakan, jangan menganggap diri kita pandai, saudara, tapi andalkan Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Jadi ikut Tuhan itu sebenarnya luar biasa banget. Tapi di mana luar biasanya? Kalau kita hanya tahu sepotong-sepotong, hanya sebatas kita cuma datang di meja toh, kita nggak akan maksimal mendapatkan janji Tuhan. Tapi kalau kita all out dengan Tuhan, Tuhan ini aku milikmu Tuhan, aku ingin hidup sampai selama-lamanya bersama Tuhan, maka Dia akan menjadi Allah dan Tuhan kita. Dan yang luar biasanya, kalau sudah waktunya kita pulang, saudara, Tuhan katakan, sabaslah kau anakku. Amin nggak, saudara? Kebanggaan buat kita nggak? Nggak ada ditawarkan dunia seperti itu, terkecuali firman Tuhan ini, saudara. Nggak ada tawaran hidup yang kekal terkecuali dari Tuhan ini. Karena itu jangan remehkan Tuhan. Kalau kemarin-kemarin kita sempat ya asal-asalan dengan Tuhan, itu cuma formalitas. Hari ini kita minta maaf sama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Karena sejauh kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kesadaran yang tinggi, maka jawaban Tuhan itu pasti iya dan amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat satu pujian. Mari kita bangkit berdiri, kita datang ke hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa
Maafkan saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Pulanglah dengan penyertaan Tuhan. Pulanglah dengan roh Tuhan yang mengikuti bahkan hidup bersama dengan kita. Kalau kita pulang tidak bersama dengan Dia, ada hal yang sangat disayangkan Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita angkat pujian ini dengan kesadaran yang tinggi, dengan kesungguhan. Katakan Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Inilah yang kami percaya bahwa Tuhan segalanya bagi kami. Terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini yang sudah memberkati kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Atas nama gembala jemaat dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Budiman Salim yang sudah menjadi berkat bagi kami semua di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Baik, jemaat Tuhan juga diberkati. Amin. Amin. Ya, baik, Bapak Ibu sudah tersedia amplop persembahan dan kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu untuk boleh mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan setelah itu nanti pulang ibadah ada tempat persembahan yang tersedia di depan pintu keluar, dan
Sambil kita akan mendengarkan pengumuman, kita akan mengangkat satu pujian. This is your house, this is your home. Your house is your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Budiman yang sudah menjadi saluran berkat buat kita pada hari ini. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang juga pertama kali datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, senang sekali bisa bergabung bersama dengan kami. Saudara-saudara, minggu depan kita akan dilayani oleh evangelis Irwan Chandra. Ya, Irwan Chandra ini dulunya seorang artis ya, tapi sekarang sudah bukannya bertobat, sudah menjadi hamba Tuhan, sudah menjadi pendeta ya. Beliau ini sekarang sedang mengakhiri studi S1-nya di bidang teologi ya. Pak Irwan Chandra minggu depan akan melayani kita. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Memang melalui perjalanan kesaksiannya, saya dengar dari teman saya, sungguh luar biasa. Nanti minggu ketiga bulan September kita juga akan dilayani oleh Pendeta Oregenis Dani dari GBI Rock Taman Cibodas, Tangerang ya. Itu saja saudara kasih Tuhan. Terima kasih buat persembahan jemaat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Bagi jemaat yang mau menyerahkan anak dan mau dibaptis, bisa mengambil formulir baptisan dan penyerahan anak kepada saya. Juga kepada jemaat yang mau rumahnya itu diadakan persekutuan, bisa menghubungi juga gereja supaya kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara sekalian. Jangan lupa minggu depan kita akan ibadah, dan juga ibadah itu akan disertai dengan perjamuan kudus. Baik saudara kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan pujian Besar Anugerahmu. Buat ibadahmu pada hari ini, Tuhan sudah memimpin kami sekalian ya Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Budiman, yang sudah menjadi saluran berkat pada kami semua. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada ya Bapak. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Kalau ada di antara mereka yang berhalangan karena sakit, biar Tuhan boleh menjamah mereka Tuhan. Kalau berhalangan karena pekerjaan, biar Tuhan boleh menyertai mereka dimanapun berada ya Bapak. Hamba berdoa untuk ibadah besok, minggu berikutnya Tuhan, biar Tuhan menolong Tuhan. Biar Tuhan boleh memimpin ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi untuk persembahan di gereja ini Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Baik itu persembahan
reguler maupun persembahan persepuluhan, biarlah Tuhan boleh memberkati mereka semuanya ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba teringat saat ini Tuhan untuk Daud Tuhan yang sakit penglihatan matanya, biarlah Tuhan boleh menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Lili Tuhan, biarlah Tuhan tolong Tuhan, Tuhan menjamah Tuhan pada bagian pinggang yang sakit, Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sembuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai daripada anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau Engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan pada hari ini dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik itu di dalam pekerjaanmu, baik itu di dalam usahamu, baik itu di dalam studimu, baik itu juga saat engkau masuk maupun saat engkau keluar daripada rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara kesal Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak.